Halo Mas Rahel. Ini adalah Ada bumper nggak nanti? ada ada. Parapapapau. Oke, kali ini Pakai kita bumper orang. jangan pakai beberapa orang, nggak sopan, gila. Sekarang kita mau ngobrol. Asik. Kita bakal ngebahas adu LPM dari Stand Up Indo Tangsel. Adu LPM. Ini harusnya sih diupload antara Kamis atau Jumat. Sekarang kan hari Kamis nih, ya kan, pagi. Kayaknya ngupload Jumat. Atau Sabtu juga bisa. Ini kita udah masuk adu LPM ke 4. 4. Ya kan yang juara pertama 1 Dipa, 2 Gua, lu, terus 3 Rio. ini keempat. Ya. Yang pertama kita bahas adu LPM yang pertama dulu. Adu LPM pertama sih, Kasih konteks dulu dong. Mana tahu ada orang nggak tahu adu LPM. iya, adu LPM itu adalah acara dari Stand Up Indo Tangsel, yaitu mengadu komik-komik dari Stand Up Indo Tangsel yang kocak-kocak. Jadi beneran diadu tuh. LPM itu kan laugh per minute. Itu artinya ketawa per menit. Dihitung, jadi kocaknya dihitung tuh. Adu kocak lah, pokoknya adu kocak. Pesertanya ada gua, ada Sahat, Dipa, Rido, Ade, Yudi. Itu batch pertama Batch tuh. Batch pertama temanya Jahatnya Kota. Jahatnya Kota tuh rame banget tuh. Nggak expect itu kita. Gratis ya, gratis. MC-nya Eja Saputra, juara 2, Suci 12. Rame banget. Nggak expect, pada pecah semua, termasuk Dipa yang juara ya. Iya. Dipa sih jujur lucu banget. Sorry, di podcast Mas Ambon boleh nge-vape? Boleh. Di YouTube juga ya. Nggak apa-apa ya, kenapa gua nggak nge-vape ya? Ya juara 2 tuh Dipa. Boleh ngomong jeruk? Masa banyak izinnya ya? Masa banyak izinnya? Jadi saya tahu nih sepanjang video apa yang saya tahan. Boleh. Brand gitu? Boleh. Bebas aja. Oke. Itu Dipa juara 1-nya. Juara 1. Lu gimana menurut adu LPM pertama? Adu LPM pertama nggak ada ekspektasi sih soalnya ya. Nggak ada ekspektasi. Jadi dibilang kaget, tapi anehnya tuh di adu LPM pertama tuh deg-degannya nggak segitunya Karena nggak ada ekspektasi ya. Cuman rame aja gitu, kaget. Iya, apa karena belum sempat nyerna kali ya? Seprestisius apa gitu. Betul. Belum, masih cuman kok tiba-tiba rame itu doang tegangnya, enggak. Kirain tuh bagian dari open mic. Betul, enggak harus pecah. Jadi kayak lucu aja dah gitu. Iya. Yang penting stand up aja normal kayak open mic. Iya. Soalnya sebagai konteks ya yang kurang lu jelasin juga. Itu sebenarnya adu ego, teman-teman. Ya, itu adu ego itu. Awalnya ya gitulah, kayak lagi nongkrong adu-aduan gitu, kayak gue pernah menang dari lo, gue juga pernah ini gitu. Udah adu LPM aja kita gitu kan. Jadi objektifnya pertama kali itu ya pengen ngalahin lawan aja udah. Betul. Gitu. Makanya udah pernah di stand up Tangsel kan. Itu juga karena ego. Terus ada lagi sekarang karena ego. Berarti Dipa menang di pertama biasa aja sebenarnya ya. Kan lu yang ngomong. Berarti nggak lucu-lucu banget gitu maksud gua. Lucu cuma pakai materi lama. lucu banget. Tapi semuanya hari itu adu LPM pertama sih. Karena nggak di videoin ya. Iya. Kita tuh baru bikin highlight video tuh di 2 dan seterusnya. Di 1 tuh kalau di videoin highlightnya tuh kacau itu, ampar-amparan itu. Iya, dan itu menggambarkan selucu apa kan sampai orang nggak sempat videoin. Nggak sempat videoin orang karena lucu banget itu dari pertama sampai dari komik 1 sampai ke 6 itu gila banget. 7 ya? 7. 6. Kan nambah 7, 8, 9. Oh iya. Iya, lucu-lucu banget itu. 6. Dan karena masih 6, kerasanya cepet banget kan? Kerasanya cepet banget. MC juga Eja kan lucu banget. Iya, MC juga Eja, Dipa pecah banget. Semuanya pokoknya hari itu pecah banget. Iya. Pecah banget. Baru kita masuk ke yang kedua, temanya Dark. Di Dark ini jujur pressure mulai ada tuh. Mulai ada itu. Dari sebelum hari H ya? Iya, pertama dari sebelum hari H. Dari sebelum hari H. Karena ternyata animonya besar kan dari yang pertama. Betul. Orang tuh kayak feedbacknya oke gitu.
Terus kita nge-call out Jupri. Mal Jupri Suci 7 itu yang kayak Jupri. Gimana ya perlawanan Jupri ini gitu. Iya. Masa dari kita habis pecah pertama, terus itu kan Dipa menang. Ya, gue mau call out. Mal Jupri untuk ikut. Ya. Nah, Jupri itu dari kita nongkrong udah bengong. Kok dia diem aja ya, kata gue. Apa mikirin materi? Bang, lu mikirin materi? Iya, gue bawain apa minggu depan ya? Beneran mikirin materi dia. Emang mau ngebunuh dia. Emang mau ngebunuh. Dia emang mau ngebunuh. Terus dia ngomong, lihat nih, ntar gue balik ke Jupri 2017. Nah, buat yang nggak tahu, Jupri sekarang tuh main premis. Ya, jadi semua main kayak statement segala macem. Nah, Jupri 2017 ini Jupri yang ekot mulu, gerak. Gak ada setupnya apa, yang penting gerak. Setupnya apa, yang penting gerak. Gitu. Kita juga takut ya, pressure ya. Setupnya dikit tapi isinya punchline semua. Kita serem banget. Nah, terus juga kita ada ekspektasi penonton bakal rame kayak yang pertama. Betul. Ini apa namanya, Jupri itu ada track record apa tuh? Yang itu? Ke jas merah itu mah lomba internal Jaksel. Kartu merah. Kok kartu merah? Iya, Ketawa Comedy Club. Oh iya. Yang menang berturut-turut. Iya, menang berturut-turut itu. Kartu merah dari Ketawa Comedy Club. Oh iya, bukan pakai belt gitu ya? Pakai belt di Comika. Oh. Yang ini masih Ketawa Comedy Club. Yang dia menang 3 kali berturut-turut. Nah, itu lawannya kan komik-komik yang sekarang namanya besar-besar kan? Betul. Tapi dia menang berturut-turut. Ini cuma lawan cere-cere doang kan di dia. Ya makanya. Kata gue, ini dia nyiapin. Terus kita tuh kan walaupun awalnya berangkat dari adu ego ya, lama-lama kita fokusnya jadi kayak, oh ini tuh show, kita gimana caranya acara ini berjalan dengan baik gitu. Jadi kita suka tuker-tukeran informasi nih, lu mau bahas apa, gimana. Biar gak bentrok juga. Betul, persiapan lu gimana, lu pede nggak, apa yang kurang, bla 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 bla. Jupri ini nggak kedengaran sama sekali, dia mau ngapain. Kita nggak tahu. Kita jadi takut. Betul, dia nggak tahu kita. Ngapain ya gitu. Bener aja kejadian hari H penonton rame ngebludak. Rame banget ngebludak, bener-bener lebih rame dari Aldo FM pertama, dari minggu pertama. Kayaknya sepanjang gue stand up ya, nggak pernah sedeg-degan itu. Nggak pernah, itu deg-degan banget. Itu deg-degan banget. Nggak pernah sedeg-degan itu. Itu deg-degan banget. Kayak pada ngapain sih? Karena kita tahu mereka datang dari ekspektasi yang pertama kan, terus nambah. Betul. Kita nggak tahu kenapa bisa nambah tuh, aneh juga tuh, janggal juga di situ. Soalnya kan kita nggak upload video, kita bikin ini ya, kita saling nyerang. Ya kita ada saling nyerangnya masing-masing, betul. Ada saling nyerangnya juga. Terus ada endorse dari ejanya juga kan? Betul, di-treat, review, lain-lain. Yang bagus banget. Nah, permasalahan yang bikin deg-degan itu adalah karena gue nggak tahu kalau yang lain ya. Gue ngerasanya yang pertama itu sepecah itu karena kebetulan materi kita pada oke, kebetulan vibes-nya oke, gitu. Kebetulan pada solid. Gue tuh nggak ada kayak, gue tuh jadi ada perasaan kayak, ini tuh belum tentu sepecah kemarin loh. Iya. Jangan pada kesini rame-rame. Betul. Gitu. Tapi temanya dark kan. Orang juga pasti apa nih di tema ini. Betul. Dan ada Jupri. Dan ada Jupri yang bikin seru, rame banget. MC Eja lagi naik komik pertama, gue lupa siapa, intinya semuanya hari itu pecah banget termasuk Jupri tuh yang dor. Pokoknya setiap habis siapa naik kita bawanya pengen nyerah. Betul. Siapa naik kita bawanya kayak nyerah. Betul. Gitu karena lucu banget. Betul. Tapi saat kaban di sana jujur Ranger merahnya dia pecah ambur-amburan dia. Kayak gue stop. Udah. Gila. Gue ngeliat Sahat kan, dor. Gue jarang ngeliat Sahat closing sampai wah Sahat thank you. Berlebihan Mas Sahat. Berlebihan Mas Pais. Berlebihan. Lo tau gak sih kayak lo pernah nggak ngeliat ada misalnya film action, pahlawannya udah kejebak tuh, akhirnya dia udah nggak punya senjata lagi, dia ngeluarin granat, ini kalau gua ketembak kita mati bareng-bareng gitu kan. Tapi pas dilepas, lo tahu ini ledakannya akan besar gitu. Nah gua sepanjang stand up itu gua tahu nih kalau closing gua gede banget. Gua udah gak sabar mau closing kata gua saatnya go. Wah gitu. Masalahnya di stand up mana gue nggak pernah ngeliat dia closing kayak gitu, nggak pernah closing kayak Teguh nih. Ya ampun, aduh LPM doang, hadiahnya kagak ada, apa kagak ada. Gue juga nggak nyangka itu. Closing berlebih. Kenapa gue nggak tampil seprima ini di tempat lain? Tapi pecahnya emang ambur-amburan banget itu, pecahnya ambur-amburan banget. Lu ke sebelum Jupri ya? Jupri dulu baru lu ya? Headliner lu ya?
Enggak. Oh, gua headliner ya? Lu headliner? Gua headliner. Pokoknya semuanya hari itu pecah banget di tema dark, bener-bener. Banyak banget standing applause ya. Banyak banget. Termasuk Ade di adu LPM pertama sih. Oh iya, di adu LPM pertama ada komik Tangsel Ade namanya. Dia pertama naik, standing applause sampai 3 kali. Betul. Kita adu LPM pertama, dia komik pertama standing applause 3 kali. Itu pressure yang dibangun dari situ tuh udah kencang banget itu. Dipa tuh menang karena meledak-ledak kan. Meledak-ledak. Tapi Ade tuh kayak sesuai judul LPM. LPM banyak banget. Dipa tuh yang sekalinya setupnya panjang meledak, setupnya panjang meledak. Aldo tuh yang dar gitu meledaknya sering banget. Nah itu pressure baru ke belakangnya. Kemarin juga yang kedua dibuka sama siapa gue juga lupa, cuman ngasih pressure juga ke belakangnya. Sama ini Bon, di adu LPM pertama karena temanya masih jahatnya kota ya. Banyak di antara kita tuh akhirnya bikin materi clean. Iya, bikin materi clean dan oke gitu. Materi clean-nya bagus, bisa dibawa. Bisa dibawa, lucu banget. Baru di yang kedua yang menang lu nge-call out. Gua nge-call out Rio Ihsan Warteg, bro. Monster itu, bro. Kacau sekali dengan tema? Dengan tema politik. Kita yang kedua di Dark pecah banget, bikin tema politik. Bar nangis, semua nangis. Orang-orang nggak sekolah ini disuruh tema politik. Ini ya, semua komik yang ikut LPM ini adalah tipe-tipe orang yang kalau dikasih buku tidur. Dikasih buku apa aja? Buku tidur. Kecuali bergambar ya. Kecuali buku bergambar. Iya. Buku bergambar mah kita baca, tapi buku yang tulisan doang tidur. Iya. Gua kasih tahu di sepusing apa kami di tema politik. Ini kan ada kosan nih, kalian bisa lihat. Ini ada pintu nih belakang kita. Di depan pintu, kalau gue buka, ada temen gue namanya Yudi lagi nangis gini. Ini gimana? Materi gue belum ada. Suruh bahas politik, dia nonton SpongeBob. Literally semua kesusahan itu. Semua kesusahan. Karena di luar pengetahuan kita kan. Udah mana temanya politik, terus kita tahu adu LPM bakal rame. Ya, dari track record adu LPM kedua. Kayaknya bakal atau sebenarnya ekspektasi kita agak berkurang karena temanya politik ya. Ekspektasi kita agak berkurang. Iya, soalnya dark tuh kita ya udah rame gitu, dark karena temanya dark gitu. Kayak politik kayaknya nggak serame yang kedua nih gitu. Mungkin nggak terlalu meledak-ledak lah. Tapi kan ada ini, Bon, ada jualan-jualan, ada gimmick ya, omset, gimmick gitu ya. Terus sialnya ya, pas hari H, entah kenapa petinggi-petinggi stand up pada datang. Iya, Pak Ajis 2000, Ko Erwin, Rin Hermana juga pecah banget itu open mic Tangsel. Gila. Jedor. Sampai Pak Ajis aja stand up. Gila banget. Itu kayak apa ya? Kalau misalnya adu LPM adalah menu utama, itu menu pembukanya manis banget itu. Manis banget. Hari itu datang ke situ beruntung banget. Ada Rin Hermana stand up, ledak-ledak, ada Pak Ajis, Rio Dumatubun, Ate. Semuanya sih ini banget. Subuh puncak. Di puncak kali ini. Di puncak katanya apa? Boleh di YouTube Mas Ambon ini. Boleh. Pokoknya hari itu semuanya seneng lah, happy lah penonton hari itu pasti, karena banyak komik-komik besar yang tampil. Masuk politik dibuka dengan Yudi ngebuka Yudi. Awalnya nangis, ternyata nyimpen peluru dia kawan di sebelah sana. Gila. Gimmick yang kita nggak bisa ceritain ya, gimmicknya ya. Gimmicknya nggak bisa diceritain. Cuman lucu darderdor kacau itu. Tapi kayaknya ya sepanjang adu LPM itu adalah opening paling meledak-ledak. Opening paling meledak-ledak. Itu opening paling bener-bener sampai berdiri penonton. Gila banget di tema politik. Manis. Dan di tema yang ketiga ini sama yang kedua sih sebenarnya, penonton baik banget yang berdiri. Oh iya. Bener-bener dari jam 8 sampai jam 11 kelar berdiri saking ramenya. Numpuk. Rame banget, kita sampai nggak enak. Sampai adu LPM dimulai masih ada yang ngantri di depan bar. Iya, gila banget. Masih ada yang ngantri di depan bar. Kita ada bangku lagi, nggak ada ini lagi, nggak, biar semuanya bisa duduk gitu, bisa nikmatin. Tapi karena nggak ada dan mereka ternyata mau berdiri gitu sampai nonton sampai habis. Jadi respect banget buat penonton stand up Tangsel. Dan kita kayaknya banyak, gua nggak tahu ya, tapi kayaknya banyak nge-guide penonton baru ya. Karena ada banyak muka-muka yang asing. Iya, ini siapa nih? Ngeliat dari mana, ngeliat dari ini. Kita ditanya juga sama MC kan, ngeliat dari IG, ngeliat dari tweet. Iya. Bakalnya banyak tweet juga kan yang ngomongin gitu. Itu rame banget. Happy banget, rame banget. Bahkan Om Sim aja sampai ngomong,
stand up Tangsel terlalu bau asap. Terlalu bau asap. Karena permasalahannya gini, akhirnya komik kita regulasi untuk ke ruang smoking kan. Ke ruang smoking. Nah, omsetnya juga di situ. Jadi, wah ngebul tuh orang ngerokok semua di situ. Ngerokok semua, komik ngumpul. Tapi kalau di ruangan yang stand up-nya mah bebas asap rokok. Kosong. Yang di smoking areanya yang ngumpul komik semua, karena demi penonton umum bisa duduk semua. Bahkan gue inget ada Bumil tuh. Iya, ada Bumil ya, ada Bumil, happy banget. Di tema politik, tapi ngeliat ada Bumil, ngeliat Yudi pertama naik sih, ngomong amit-amit. MC-nya adalah Eja dan David Nurbianto, Suci 4 juara 1. Makanya beruntung banget tuh orang yang beruntung banget, banyak banget bintang. Kebanyakan bintang tuh. Banyak banget bintang. Tapi Rio diem pusing-pusing nangis-nangis, ternyata ada yang disimpen. Galak banget. Tipikal pemerintah, diem ngorin apa kita kaget. Diem ngorin apa kita kaget. Rio walaupun ya sebenarnya dia karena mungkin udah lama gak stand up ya, banyak goyangnya kan. Iya, banyak agak maju mundur lah kalimatnya. Iya, berhenti dulu maju lagi. Iya, tapi daya ledak masih menang, Pak. Daya ledaknya gila banget. Sampai RT datang, katanya berisik banget, ada apa ini? Saya dengar ketawa-ketawa lagi tidur sampai ketawa-tawa RT-nya. Dia? Iya, RT-nya gara-gara Rio. gitu. Apa ketawa sendiri sampai keganggu. Kok bapak itu nggak malu nyeritain itu ya? Saya nggak suka ya lagi tidur ketawa-ketawa sendiri. Saya dibilang aneh sama istri saya, tapi istri saya pas lagi saat dia ketawa tuh, kata dia gitu. Anaknya pas Yudi, kebagi, neneknya pas Rido. Neneknya pas Rido. Saya suka komedi seperti ini, kata neneknya. Saya suka keheningan. Wah, udah ngomong hening. Gue sih udah gak ngomong nih, jangan kabur. Sini, anjing lu, gue gak ngomong hening apa-apa ya dari tadi ya. Maksudnya tuh, maksudnya ya gitu. Tapi sebenarnya itu pecah. Pecah. Karena di ADLPM gak lucunya minimal tuh 1-10 7. Ya. Minimal tuh udah 7, udah oke minimal. Nah makanya closingnya Rido itu termasuk yang paling pecah banget. 9 itu. Closingnya paling pecah. Closingnya meledak banget. Orang-orang penonton berdiri. Kita nggak bisa cerita kenapa. Betul. Tapi orang-orang sampai berdiri. Nah baru di ADLPM ini Rio nge-call out Dimas. Nah jadi kan di ADLPM ini nih mulai kita tuh nerapin berbayar. 25.000. Kenapa sih berbayar? Karena rame banget. Kita bingung gimana cara mengurai gitu. Pertama kita nggak ada bangku, kita cuma segitu aja gitu. Kita cuma punya 65 apa 60 gitu. Bangku, sedangkan yang datang lebih dari itu. Jadi kenapa kita berbayar? Biar ini siapa sih orang-orang yang beneran mau nonton stand up Tangsel gitu. Iya. Satu, kedua secara value kan kita udah 3 kali berturut-turut dan tidak pernah mengecewakan. Betul. Gitu, berarti secara acara tuh ada value-nya untuk dibayar gitu. Kita juga happy kalau misalnya ada yang ngehargain penampil kita ya 25.000 gede buat kita mah gitu untuk masa dihargai gitu kan. Bayar 25.000 cuma buat nonton adu LPM, bahkan open mic kan jatuhnya, nonton open mic gitu. Iya, ini tuh sebenarnya acara open mic, terus kita ngambil slot open mic untuk ayo kita adu LPM aja di akhir gitu. Kita pengen lihat nih siapa sih penonton Tangsel nih yang beneran pengen nonton kita terus ngargain kami gitu. Iya. Jadi bisa ke sortir tuh yang beneran pengen nonton karena gratis gitu. Tapi makasih juga udah nonton karena gratis. Cuman kan ini akhirnya karena rame banget, akhirnya ya udahlah kita berbayar aja gitu biar kelihatan. Karena emang sebenarnya kan apalagi setelah adu LPM pertama sukses ya, kita emang niatannya tuh pengen ngasih hiburan yang konsisten, tapi ya kalau bisa mah gratis gitu. Betul. Cuman setelah berjalannya acara emang ya mau nggak mau harus berbayar gitu. Betul. Sebenarnya kita ada pikiran mau pindah tempat nggak di Happiness. Pindah ke tempat yang lebih besar. Cuman takutnya kalau kita pindah tempat, penontonnya nggak ngikut. Betul. Kita kasih gratis tapi penontonnya nggak ngikut. Tetap mereka lebih suka di Happiness karena mungkin lebih dekat atau apa. Iya. Jadi udahlah di Happiness tapi berbayar 25.000. Iya, biar kita bisa kontrol lah sebenarnya. Iya, biar kita tahu gitu. Jadi suatu saat di acara-acara stand up Tangsel, kalau yang datang, oh ini penonton kami gitu, ternyata gitu mau datang. Gitu. Sama ini Bon, kadang-kadang tuh
yang berdiri itu sebenarnya misalnya penonton loyal kita. Gitu. Sebenarnya kalau tiketing mah mereka berapa aja mau bayar gitu. Nyaman yang penting. Nyaman gitu. Cuman sayangnya mereka datang telat. Betul, gitu. Yang baik yang datang telat. Nah, akhirnya kan ya kalau misalnya kita berbayar tuh mereka bisa kayak lebih tenang gitu. Gue udah bayar aman gitu. Lah gitu duduk. Ya, gitu-gitu. Jadi buat di tema besok apa? Keluarga. Di tema keluarga sih. Gue lihat materi anak-anak sih udah jadi, udah kocak-kocak banget. Materi siapa sih itu? Ada di Suci 5. Tema keluarga di Suci 5. Tema keluarga udah jadi banget, lucu-lucu banget itu Bang. Kita juga mah oke. Tapi ya kayak kata lo tadi itu, dia duel PMA 7 minimal. Minimal 7. Paling gak lucunya 1 sampai 10 7. Minimal 7. Karena hype-nya bener-bener dibangun kan. Dan per hari ini ya, ini hari Kamis. Tiket udah kejual 20 tiket. Kalau ngeliat kapasitas Happiness sih itu udah tinggal dikit lagi sebenarnya. Kan kita kapasitas 60 sampai 65. Iya. Per hari ini baru dijual 2 hari udah 20. Baru jual 2 hari. 2 hari. Kita kan baru open baru hari Selasa. Baru jual. Rabu Kamis sama ini 20. Jangan lupa datang deh pokoknya. Iya, jangan lupa datang sama ini kayaknya tuh kemarin itu nggak tahu ya, mungkin karena mereka nikmatin gitu. Repost-repostnya tuh rada kurang gitu. Nah iya, repost-repostnya rada kurang karena emang bingung juga lagi tampil nggak bisa story, nggak sempat moto karena harus nonton. Pas udah selesai keburu malam, keburu bubar gitu. Iya. Orang rebutan mau pulang karena parkir juga. Karena parkir ngantri gitu-gitu. Udahlah, jangan lupa datang pokoknya. Seru lah pokoknya. Kacau. Pas bayar kita semua flop. Nah. Jangan diomongin gitu, goblok. Lo ngerti konsep jualan gak sih? Udah, thank you. Dar di Jepang langsung transisi.